ada gosip yang katanya Anda dipaksa, udah kalah aja deh biar Rudy bisa menang dan mendapatkan rekor itu. Jadi cerita soal putra-putri Bapak yang terkejut, wah apa pemain bulu tangkis terkenal gitu. Walaupun Indonesia tidak terlalu memiliki banyak prestasi di bidang olahraga, namun bulu tangkis merupakan salah satu kebanggaan dari negeri ini. Banyak sekali bintang-bintang bulu tangkis yang dihasilkan dari Indonesia, dan satu di antaranya akan menjadi narasumber kita di program Tokoh kali ini. Saya Alvito Dinova akan berbincang dengan Lim Swee King. Misi. Pak Limnya ada? Ya. Boleh saya masuk? Udah janjian? Ya. Ah itu dia. Halo Pak Lim. Halo. Yang sibuk? Baik ya, ini aja. Sibuk. Gimana, apa kabar? Baik. Wah, ini pahlawan bulu tangkis Indonesia nih. Apa kabar? Baik-baik aja. Udah lama nggak kelihatan. Ya, aktif di bulu tangkis sih enggak ya. Cuman ya kadang-kadang aja ke PTSD jadi mungkin kurang diliput. Pak Lim nggak seperti kebanyakan pebulu tangkis atau mantan pebulu tangkis ya, yang lebih setelah menggantungkan raket kemudian masih tetap aktif melatih gitu. Anda memilih untuk tidak melatih sekarang dan lebih masuk ke dunia bisnis gitu. Alasannya apa? Ada alasan khusus? Alasan khusus sih enggak ya. Cuman memang setelah berhenti bulu tangkis, memang saya merintis bisnis saya gitu. Jadi pemain yang baik belum tentu jadi pelatih yang baik ya? Saya rasa begitu. Oh gitu. Tapi sudah pernah mencoba? Belum sih, belum. Cuman ya teman-teman saya, rekan-rekan bulu tangkis juga banyak kan yang ya udah melatih. Jadi saya rasa ya ngambil pilihan yang lain. Jadi sekarang lebih banyak dan aktif di bisnis ya? Iya, betul. Artinya Anda tidak melatih, apakah masih concern di memperhatikan perkembangan bulu tangkis Indonesia? Masih. Jadi saya memang ya dari luar lah istilahnya. Saya masih sering ngikutin. Apa tanggapan Anda? Ya yang saya rasakan belakangan ini memang perbulu tangkis kita agak turun ya. Itu yang paling saya rasakan gitu. Yang menarik untuk ditelusuri adalah bagaimana seorang Lim Swee King bisa menjadi Lim Swee King di bulu tangkis Indonesia dan terkenal di seluruh dunia waktu di eranya ya. Nah, boleh berbagi nggak sedikit bagaimana asal mulanya, awal mulanya memulai karir sebagai pebulu tangkis dari Kudus waktu itu? Ya, saya berasal dari Kudus ya, dan memang keluarga saya itu pecinta bulu tangkis. Dari ayah saya juga. Kita boleh sambil duduk di sini? Ya. Biar. Ya, dari latar belakang saya dari keluarga bulu tangkis ya. Jadi ayah saya itu pecinta bulu tangkis, juga kakak-kakak saya perempuan ya. Itu dulu pemain Uber Cup juga di eranya Retno Rustia, Minarni pada zaman itu. Jadi memang dari keluarga saya, keluarga bulu tangkis, awalnya dari situ ya. Jadi saya mulai seneng, mulai coba-coba main juga gitu. Awalnya seneng dulu atau disuruh dulu? Ya pertama lihat ya seneng dulu pastinya ya. Lihat sering orang tua main di belakang rumah, ada lapangan juga di belakang rumah ya. Terus dari kakak-kakak saya juga sering cerita soal bulu tangkis gitu kan ya. Pernah kepikiran waktu main itu jadi serius gitu mendalami, jadi atlet yang kemudian menjadi andalan Indonesia di ajang-ajang pertandingan bulu tangkis mancanegara? Ya awal-awalnya sih enggak ya. Awal-awalnya enggak, hanya sekedar hobi, seneng aja. Setelah umur 18 pun masih ragu-ragu saya untuk mengambil pilihan di bulu tangkis ya. Saya juga pengen sekolah juga. Ragu-ragunya antara pengen jadi apa? Pilihannya saya ya ingin lulus sekolah lah, paling nggak akademik. Saya juga S1 atau apa ya. Itu kan ya
pilihan juga waktu itu ya. Katanya yang menarik adalah, nggak tahu, saya konfirmasi kepada Pak Alim langsung. Katanya kekalahan yang membuat Anda kemudian serius dan mendalami bulu tangkis katanya. Pernah kalah di usia 14 tahun dan kemudian dari situlah kemudian awalnya Anda berkenalan dengan pihak dari Jarum Kudus yang kemudian membantu sekali perjalanan Anda sebagai pebulu tangkis. Ya salah satunya itu mungkin ya. Ceritanya bagaimana tuh? Waktu itu ya umur saya umur 14 masih remaja. Terus ikut kejuaraan Kudus ya. Terus waktu itu runner up kalau nggak salah ya. Kalah waktu itu ya? Kalah, di final kalah. Terus pas kebetulan pemilik Jarum itu nonton juga waktu itu ya. Dan mungkin ya dia punya visi yang lebih jauh gitu. Untuk melatih saya di bidang bulu tangkis gitu. Jadi sejak saat itu saya umur 15 itu klub Jarum berdiri dan saya masuk di dalamnya, bergabung, di mana semua latihan difasilitasi ya, yang pada zaman itu masih jarang gitu loh. Klub itu masih jarang pada zaman itu gitu. Ya udah gitu, dan setelah itu mengalir seperti itu gitu. Mengalir segitu aja. Anda menemukan menemukan gairah berbulu tangkis itu karena Anda punya tujuan tertentu. Jadi ketika mulai masuk ke Jarum kan Anda bilang 18 tahun masih belum yakin gitu, tapi sudah punya visi akan saya harus jadi juara All England misalnya. Pada awalnya waktu masih remaja sih enggak. Tapi setelah ikut Jarum kan kita bergabung dengan klubnya dan banyak teman-teman saya juga pemain kan. Ya dari situ awal mulanya mungkin sedikit tambah sedikit, apalagi setelah saya masuk pelatnas ya tahun 74. Masuk pelatnas itu memacu saya untuk berprestasi gitu. Apalagi saya lihat juga senior-senior saya seperti Rudi, Junjun, Christian itu pada saat itu udah berprestasi ya. Itu memacu saya terus terang. Anda mau menjadi bagian dari istilahnya bagian dari liga itu ya, liga para juara bulu tangkis itu. Ya istilahnya pebulu tangkis lah pada waktu itu ya, pebulu tangkis. Masuk ke kejuaraan dunia tahun 76 ya? Atau mulai All England ya? All England itu kejuaraan yang paling berbobot All England ya? Nah tahun 74 itu kan masuk pelatnas. Udah ikut All England? Tahun pertama ikut langsung. Kemudian tahun 76 kemudian baru masuk final. Betul. Itu terbayang nggak akan masuk final di tahun itu? Sudah terbayang belum? Enggak sih ya, awalnya tidak. Cuma di lapangan aja, setelah masuk 8 besar, 4 besar, akhirnya ke final, ya saya merasa wah bisa juga gitu loh. Bisa juga gitu. Jadi dari situ mungkin Jadi nggak punya ambisi itu, cuma mengalir gitu aja? Iya, awalnya begitu memang. Tapi setelah umur 20 itu, setelah saya bisa masuk final, jadi serius? Serius. Saya rasa saya juga bisa rasanya gitu. Oke. Ini ada pertanyaan yang sangat penting di di dalam karirnya Pak Alim ini yang ingin saya tanyakan, terutama di All England 76, tapi kita masuk dulu Pak. Oke, kita lihat mari. Di dalam. Ya silakan.